Halo, assalamualaikum, selamat sore saudaraku. Sore hari ini saya ke kolamnya petani di daerah Kampung Cikupa, Desa Situdaun, Kecamatan Tenjolaya. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol ya tentang dunia ikan nih ya. Ini saya perkenalkan, namanya Pak Haji Ijam. Jadi beliau adalah salah satu tokoh yang sudah lama berbudidaya ikan di desa sini ya, di Bogor Barat terutama ya. Iya. Kalau boleh tahu Pak Haji, mulai usaha ikan itu tahun berapa sih Pak Haji? Saya tahun 76. 76 udah pelihara ikan? Udah. Oh, dari mana belajar? Dari kakek. Oh, dari sampai kakek. Ke bapak. Sampai dulu zaman dipikul ke pasar Parumpung. Ke Perumpung, iya. Parung? Iya. Dari sini dipikul? Dipikul sampai 4 hari lah. Pakai keramba itu. Oh gitu. Ikan apa yang dipikul? Ikan mas, kebanyakan ikan mas, ikan tawes, tembakang, campur lah. Oh, jadi zaman tergantung kakek. pesanan. Ya, zaman kakek saya, orang tua saya, saudara saya. Oh gitu. Nah terus kemudian sekarang lebih banyak ikan bawal apa ikan nila atau ikan mas? Bawal. Bawal. Banyak yang bawal. Mulai tahun berapa itu bawal itu di? Mulainya tahun berapa ya? Mulai ada bawal. 2000-an? Iya, ya mungkin tahun 2000-an. Setelah ikan mas banyak penyakitnya itu. Iya, setelah penyakit udah mulai kurang, nah dikarenakan lari ke bawal, kan dulu nggak laku bawal. Saya pelihara terus. Oh gitu. Nah Bang Ben nyuntik di daerah sono pakai air laut. Nah indukan dari saya diambil ke sono. Oh, awalnya bawal itu tidak laku ya? Tidak laku, dikenakan karena ikan hias. Ikan hias ya? Silver dollar. Oh, silver dollar, awalnya ya, silver dollar. Silver dollar itu sebetulnya nama aslinya. Oh, ya kalau diambil kan itu diekspor. Impor dari Brasil. Impor, ya. Itu namanya ikan, sebenarnya namanya silver dollar. Apa kalau di bahasa Latinnya itu Colosoma macropamum. Jadi sebenarnya dia seperti ikan piranha. Iya, memang piranha. Hah? Oh, piranha. Cuma tidak seganas piranha yang di sana ya. Kalau dari piranha itu kan dia nyerang ya. Oh iya. Nah itu dulu kenapa pada pindah ke bawal itu gimana ceritanya? Jadi kalau ke bawal, kalau menurut saya keduanya saya suka ngecek ke pemancingan. Keduanya ke berokan. Nah, kesatunya di berokan kalau air emas kan harus besar air, harus gede. Iya. Nah kalau bawal asal-asalannya bisa hidup. Video vlog aja bisa. Yang penting ada ini udara. Itu kalau ikan emas cuman 70 kilo katanya. Kalau bawal bisa sekitar setengah. Dalam kolam yang sama? Iya. Jadi lebih banyak bawal yang di Bogor ini dipakai untuk pemancingan. Nah keduanya saya tanya, ini bawal walaupun udah rusak, ini mulutnya masih mau makan. Kalau ikan emas katanya udah lemah. Keduanya tarikannya tepat. Wah ini menurut saya ini akan prospeknya akan baik. Oh gitu. Saya koordinasi sama orang dinas. Pak ini kalau bawal gimana? Kalau menurut saya sih baik. Nah saya nyetok dulu. Oh iya. Banyak. Lah terus kerjasama sama Bos Oki. Bos Oki, pokoknya daerah itu aja Pasar Selasa. Iya. Jadi boleh dibilang sebenarnya awal mula bawal itu di Bogor sini. Iya. Yang bisa nyunting segala orang sini. Orang sini, daerah sini, orang Cibuntu udah gitu ya. Oh iya. Nah, terus dari tahun 2000 berarti sekarang Pak Haji lebih fokus ternak bawal. Bawal. Terus masa budidaya berapa lama tuh sekarang bawal? Nah, kalau menurut saya kalau ke kolam air deras itu naruhnya ukuran nyuper. Nah, itu kalau full umpan kita airnya memang ininya full. Bagus, itu 3 bulan panen. Nyuper itu yang 3 jari? Iya. 3 jari. Itu harganya berapa sekarang? Harganya itu sekarang 1.200, 1.300. Oh, jadi benihnya itu harganya ekoran? Bukan kiloan? Bukan. Oh, iya. 3 bulan sudah oke ya? Udah sampai setengah kilo per 6 on? Sampai setengah kilo 7 on. Oh, 7 kilo. Paling kecil itu 4 on. Oh gitu? Iya, saya udah mengalami. Ya. Sekarang juga masih. Oh gitu ya? Cuman kalau sekarang kayaknya dikarenakan udah mungkin bukan cucunya lagi, kayaknya ini cicitnya si bawalnya ini. Iya. Jadi ada penurunan aja kan? Ada penurunan. Beda? Pak. Iya. Ya seperti ikan emas aja. Oh gitu kalau ya. Menurut saya. Oh. Kalau dulu kan cepet. Iya. Sekarang kan saya naruh di sana. Naruh 3.000 satu kolam air keras. Kasih umpan asal-asalan tapi waktu sebentar.
Dikarenakan masih murni dari sana iya, galurnya. Pesirnya juga air laut. Itu kan masih gitu. Jadi sekarang mungkin sudah kawin silang dan sebagainya, udah inbreeding lah ya. Ada beda ya. Ada beda. Kayak nila lah ya. Jadi orang Bogor sini pindah dari ikan mas ke bawal karena ikan masnya mati awalnya. Iya. Terus kemudian bawal ternyata untung. Ternyata lumayan bawal. Dipelihara di kolam air deras itu untung. Iya. Nah selama ini jualnya lebih banyak hidup ya. Iya. Dengan ukuran 5 on. Iya 5 on. Iya. 5 on. Kalau sekarang sampai 3 juga diambil. Tapi itu semua rata-rata dipakai untuk pemancingan. Iya. Jarang yang ke pasar. Jarang ya. Jadi orang lebih suka mancing ikan bawal sekarang. Kadang-kadang dari pasar itu dari bekas pemancing. Dari pasar dari bekas pemancing ya. Lebih murah. Iya. Nah terus saya lihat tuh kolam bawal selalu dicampurin nila tuh kenapa tuh? Jadi kalau dicampurin nila sebetulnya kalau menurut saya satu biarkan dari bawal dimakan sama nila. Nah keduanya lumut-lumut di tembok bersih tuh. Karena ada nila. Iya. Gitu. Bersih. Jadi biasanya kan suka kotor. Tanah juga nempel. Kalau ada nila bersih. Jadi dia sebagai ikan pembersih aja. Iya. Itu perbandingannya biasanya berapa persen? Mana? Antara bawalnya berapa persen, nilainya berapa persen? Nah itu tergantung Pak, tergantung kita kemauan. Pak Haji pakai yang mana? Kalau saya mah misalnya ini 30 kilo bibitnya 10-100. Nilainya? Iya. Nah bawalnya berapa bibitnya? Bawalnya misalnya 6.000, 7.000. Gitu. Sekedarnya aja ya? Iya. Nah nanti pada waktu dipanen kan dia juga makan pakan juga dong? Iya, tapi hitungannya nggak masuk. Ya. Oke. Dikarenakan sekarang mahal umpan, ngambilnya dari itu. Seperti kayak ini yang 2 kolam kemarin dapat 3 kintal. Gitu. Ongkos pengambilan kita kalau dihitung, pengambilan beli kopi segala macam, rokok anak-anak makan anak-anak. Dari nila aja. Dari nila. Jadi untuk murni usahanya pakan ke bawal bebannya. Bawal. Jadi ya istilahnya kalau mau ngitung keuntungannya ya dari bawalnya itu. Dari bawal. Karena operasional udah ditanggung nila. Iya. Nah, selama ini usaha budidaya bawal itu Pak Haji, kendalanya apa utamanya? Kalau menurut saya kendalanya Pak sebetulnya kalau penyakit nggak ada penyakit, yang penting hati-hati ngambilnya kalau dari bawal. Jadi handlingnya yang penting hati-hati ya. Kalau luka bawal agak susah. Biasanya kita ukuran 1 in isinya atau 3/4 itu isinya. Yang penting pengambilan hati-hati. Handling lah ya. Pada handlingnya pada waktu manen itu harus hati-hati, jangan sampai luka aja. Jangan sampai luka. Dan keduanya kita kalau beli dari luar lihat kondisi ini airnya gimana nih. Beda daerah beda. Beda, makanya misalkan walaupun di daerah sini kalau airnya asal-asalan kecil gitu diambil ke air begini. Nggak kuat. Udah Ngemprah. Mati. Jadi proses adaptasinya harus hati-hati. Iya. Misalkan ikan bawal dari Cirata dibawa ke sini kok kenapa pada nggak bisa? Ya nggak bisanya waktu dulu kan saya mau kontrak sama Haji Manan. Terus sama Pak Ade Baraya mau kontrak. Pak Ade bawal di sana berapa? Murah banget gitu. Di sana cuma 8.000. 8.000 ukuran sekilo berapa? Ya itu dari 5 katanya sampai 8. Gimana kalau saya di sini? Pak Ade sanggup enggak? Saya terimanya hidup. Sampai sini? Iya, enggak sampai 10 hari. Itu garansinya. Itu saya bayar kalau beli di situ 8.000 saya bayar 10.000. Ya terus? Ya. Nah dia ternyata baru ngambil 1 kali, mundur lagi. Ternyata di sini mati? Ya enggak, hidup itu nggak ada yang mati. Nggak ada yang mati. Tapi soalnya pengambilannya nggak jaringnya nggak diangkat gitu. Jadi sistemnya biasa dipegang. Jadi sebenarnya ikan dari Cirata kalau dibawa ke sini bagus. Cuman ngambilnya. Kan nimbangnya aja pakai korang. Iya, itu nggak itu hancur itu kalau. Hancur ikan mas juga hancur. Nggak bisa ya. Kendalanya Cirata itu Pak. Jadi handlingnya ya. Iya handlingnya. Kendalanya kalau gitu menurut saya. Terus kendala pakan, kendala pasarnya ada nggak? Siapa? Iya kalau usaha bawal sekarang ada kendala harga pakan apa dan? Iya. Kalau harga pasarnya sih kita jualnya, ini kan ada anak saya. Iya. Mau berapa aja
Bisa dia misalnya, saya pengen panen 2 hari habis, ya bisa aja panggil teman-teman. Iya. Sekarang anak Pak Haji bisa berapa jualan tadi 16 ton sebulan ya? Iya. Itu belum sama teman-temannya belum ya? Belum. Kalau teman-temannya. Iya. Kalau menurut Pak Haji daerah sekitar sini total ikan bawal yang dipanen setiap hari ada berapa ton? Kalau menurut saya banyak Pak, bisa puluhan ton sehari, semalam. 30 ton ada kira-kira. Kalau 30 ton saya kurang tahu. Silakan kayak saya ngitung pedagang. Terus pedagang di rumah, kesononya si Nono si ini. Ya puluhan ton lah ini ya. Kan puluhan ton kalau menurut saya. Iya. Karena kan di sini ada 17 orang. 17 pedagang yang rutin. Yang rutin tiap hari ngambil. Iya. Anggap satu pedagang tuh 5 kintal. Iya, itu saya ngitungnya di situ. 3 kintal kan saya. Hah? 3 kintal. Oh gitu. Ya, tapi ada yang 3 mobil, kadang-kadang ada yang 4 mobil. Satu pedagang itu. Iya. Oh berarti nggak bisa dihitung itulah. Berarti mungkin satu pedagang 1 ton lah itu. Iya. Kalau kan cuman kan kadang-kadang ini saya bukan giliran nanti besok nih. Iya. Ada 3 hari sekali, ada yang 2 hari sekali. Iya. Kalau faktor bibit nggak ada kendala, di sini juga bisa nyuntik kan? Iya, nggak ada sih sebetulnya. Tapi katanya di sini nggak bisa dederin benih sampai yang kuku-kuku nggak bisa ya? Kalau menurut saya mah bisa Pak. Oh iya. Cuman di sini satu memang tidak disesuaikan dengan keinginan ikan. Misalnya ikan pengennya airnya itu tenang gitu. Iya, airnya betul-betul inilah dikasih pupuk, dikasih apa kan kalau orang sini taruh aja udah. Pada gagal makanya. Iya, makanya pada beli aja. Iya. Belinya dari Cianjur ya? Belinya dari Cianjur. Kalau nggak dari Subang. Kalau nggak dari Subang, dari Sukabumi. Beli yang ukuran kecil. Dari ukuran sein up. Oh sein up. Ya, harga berapa tuh sein up? Ada yang harga 300, ada yang harga 220 perak. Oh gitu. Yang sein up. Kebanyakan harga 220. Itu sebesar apa tuh Haji? Ya sein up aja. Sein apa? Oh. Kalau di Cirata bisa masuk jaring. Sein up itu panjangnya? Apa lebarnya? Iya lebarnya. Oh lebarnya. Lebar si ikan. Segini paling gede nih. Segini nih ya? Iya. Kebanyakan sebesar jempol. Oh itu 220. 220. Pak Haji sendiri perlu berapa ribu ekor kalau? Saya kalau rata-rata ngisi di sini kalau isi padat di sini paling sedikit 180. 180.000. Iya. Yang ukuran segitu tuh. Iya, itu masuknya per 5 bulan. Oh 5 bulan 180 nanti dianu lagi ya. Iya. Oh iya. Sekarang harga bawal berapa Pak Haji di petani? Bawal apa? Iya bawal ini konsumsi rata-rata sekarang ramenya di daerah sini itu 20 biji 500. 21.500. Di kolam di atas mobil tuh. Di atas mobil. Di atas mobil ya. Itu harga segitu petani udah untung atau gimana Pak Haji? Sebetulnya kalau dikasih umpan toko itu minim. Oh gitu ya. Minim kalau hitungan saya itu. Makanya harus pakai apa? Tambahan. Kalau nggak tupang sari nila. Oh gitu ya. Oh. Terus nggak pakai tambahan limbah. Limbah yang bagus apa menurut Pak Haji sih? Apanya? Limbah yang bagus menurut Pak Haji apa? Kalau limbah sebetulnya hanya membantu itu aja supaya kenyang lah. Oh iya. Supaya kenyang tapi untuk pertumbuhan tetap pakan dari pakan pabrik. Misalnya gini, 1 kintal umpan, nah 30 kilo harusnya limbah. Para toko. Oh para toko, para pabrik ya. Oh jadi harus kombinasinya gitu. Oh iya. Kalau kita ngitung pinjam uang bank atau uang rentening, itu baru kekejar. Ya. Oh, iya. Misalnya satu siklus nih yang 100 berapa tadi Pak Haji butuh duit 180 dalam 5 bulan tuh biasanya habis pakan berapa tuh? Saya sebetulnya ribuan Pak. Ribuan bal. Pokoknya kalau full umpan semua ini 1 M. Nilai ikannya apa nilai pakannya? Nilai pakannya. Oh, biaya pakannya. Biaya pakan. Dari yang bibit 10 DO. Oh ya. 10 DO. Berarti apa bibit yang 120.000 itu? Belum masuk. Iya, maksudnya untuk memberi pakan yang 120.000 ekor itu. Iya. Butuh modal pakan kira-kira 1 M. Oh iya. Itu baru punya stok. Baru tahu. Iya. Nah, kalau ada misalnya kendala musim kemarau segala air itu kendala.
Iya pasti Pak. Oh, ya. Pasti. Kecil tuh ya. Cuman kalau gitu kan sistemnya, saya kan ada 2 irigasi kali nih. Iya ya. Ini sama ini 3 sama itulah. Anggaplah 3 walaupun 4 ini kan besar. Dikurangi itu. Kepadatannya dikurangi. Iya, dikurangi. Biasanya misalnya 80, oh ini 60 aja. Oh iya ya. Iya ya. Ya itu saudaraku obrolan saya dengan Pak Haji Ijam. Jadi kalau ada sahabat yang membutuhkan ikan bawal ukuran kemancingan ya Pak Haji, jadi 5 on up ya, sampai sekilo juga ada ya. Ada. Dan nilai hidup juga ya. Iya. Itu bisa menghubungi ke link saya, nanti akan saya hubungkan ke Pak Haji ini bisa apakah bisa suplai atau enggak, tapi stok di sini cukup lumayan ada. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat obrolan saya ini. Salam perikanan dan untuk petani Indonesia.